Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122419. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengenalkan suatu jenis-jenis sinyal dan bentuknya. Jadi, di sini kita akan mengenal sinyal. Jadi, ada kurang lebih 9 atau 10 sinyal yang akan saya jelaskan dan saya akan tunjukkan bentuknya. Nah, yang pertama itu ada sinyal impuls. Bagaimana caranya kita bisa mm, memberikan bentuknya dan bisa melihatnya? Pertama, kalian buka MATLAB di browser. Setelah itu kalian setelah daftar kalian buat open online project. Setelah itu kalian tinggal klik tambah. Nah, seperti ini. Tapi di sini programnya masih kosong. Nah, jadi teman-teman harus membuat programnya. Mungkin saya akan mengajarkan makna-makna dari program ini ya sebelum kita run. Ini merupakan contoh program yang telah saya buat yaitu program sinyal impuls. Jadi pertama kita akan melihat sinyal impuls bagaimana bentuknya. Nah, yang ini itu mendeklarasikan tugas. Nah, ini ada namanya ininya ini lengkap. Terus di sini ada kode nih, program T nih. Jadi T ini itu untuk membuat vektor waktu dari min 5 hingga 5 dengan langkah 0,1. Ini jadi untuk menentukan rentang waktu di mana sinyal impuls akan dibuat. Terus ini ada kode lagi, impuls sinyal. Impuls sinyal ini untuk membuat vektor 0 dengan ukuran yang sama dengan vektor waktu T. Jadi impuls ini membuat vektor yang sama dengan waktu T-nya. Ini ada impuls sinyal. Impuls sinyal ini maknanya apa? Impuls sinyal ini dia itu menetapkan nilai satu pada indeks di mana waktu sama dengan 0 nih, di mana waktu sama dengan 0 nih, T ini waktu. Terus di sini ada menampilkan sinyal nih. Nah, di sini figurnya. Figurnya untuk apa? Membuat figur untuk menampilkan grafik. Ini bagian untuk penampilan grafik. Terus di sini ada stem. Stem itu kita menggunakan fungsi. Fungsinya itu untuk membuat diagram batang dari sinyal impuls. Jadi ini untuk menampilkan diagram batangnya. Terus ada title. Title ini itu untuk menambahkan judul ke grafik. Misal, sinyal impuls. Nah, di judulnya ini sinyal impuls. Terus X data untuk menampilkan sumbu X-nya, waktu, terus sumbu Y-nya ini amplitudo. Terus grid ini menampilkan garis-garis kisi pada grafik. Setelah kita buat program ini, langsung kita simpan. Setelah kita simpan, kita tinggal kasih aja namanya. Contohnya namanya ini. Contoh sinyal impuls. Terus kita tinggal run. Nah, oh, sinyalnya agak jelek nih. Nah, ini contoh sinyal impulsnya. Nih gambarnya nih. Nah, jadi dari sinyal impuls ini kita bisa menciptakan eh, interval waktu dari min 5 hingga 5 dengan langkah-langkah waktu 0,1. Nah, kita juga dapat mengubah parameter ini dengan kebutuhan kita. Ini amplitudenya nih. Ini waktunya nih. Ini contoh sinyalnya nih. Sinyal impuls ini lurus aja dia. Atas. Ini sinyal impuls. Oke. Ini bentuk sinyal impuls yang pertama. Kita lanjut bentuk sinyal kedua, yaitu sinyal step. Saya udah buat juga nih. Ini sinyal step. Nah, sama programnya kayak tadi. Nih, kita buat T-nya berapa, ini-nya berapa, terus ini bandwidth. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan dikit. Jadi, T ini tuh waktu dari 0 hingga 5 dengan langkah. Nah, jadi T ini untuk membuat vektor. Ini untuk membuat vektor dari
0 hingga 5 dengan langkah waktu 0,1 nih waktu ini. Terus eh, kalau U ini kita untuk membuat vektor sinyal dengan nilai 1 sepanjang vektor waktu. Nah, itu figur ya tadi untuk menampilkan grafik. Statir nih, belum ada nih statir. Statir nih untuk membuat diagram tangga dari sinyal langkah parameter. Ini untuk membuat diagram tangganya nih, statistik detail ya. Fungsinya ya seperti biasa, menambahkan judul, X label ya untuk sumbu X, waktu, Y label ya untuk sumbu Y, itu menunjukkan amplitudo. Kalau grid ya tadi kita udah jelaskan untuk menampilkan garis-garis pada grafik. Nah, kalau program yang udah kita buat seperti ini, kita tinggal run aja. Tong, agak ngelek sih. Jadi, ini jenis sinyal step, sinyal langkah nih. Nih, jadi sinyalnya nih. Garisnya nih. Ini contohnya nih. Ini merupakan sinyal step. Ya, programnya tuh sederhana dan dapat digunakan sebagai dasar untuk kita membuat atau menentukan sinyal di MATLAB. Nah, inilah sinyalnya. Terus kita lanjut sinyal ketiga ya. Sinyal ketiga itu kita masuk sinyal RAM, RAM. Nah, di sini saya sudah buat juga. Nah, ini dia. Nah, program sinyal RAM sama aja seperti tadi. Ini untuk penampilannya, ini RAM-nya, ini T-nya nih. Mungkin tadi sudah saya jelaskan di mana hmm, apa namanya T ini untuk membuat vektor. Nah, terus RAM ini membuat vektor sinyal RAM. Ini untuk membuat vektor, ini untuk membuat vektor sinyalnya. Nah, sepanjang vektor waktu ini untuk penampilan grafiknya. Nah, ini untuk penampilan grafik ini. Nah, tinggal kita run aja. Nah, sudah kita run. Nah, ini contoh bentuk sinyal RAM. Jadi, teman-teman udah bisa ngebedain. Kalau sinyal impulse itu dia bentuknya lurus. Kalau sinyal step itu dia gini miring, lurus gini nih. Terus kalau sinyal eh, apa namanya sinyal RAM itu dia miring, serong. Nah, dari 0 itu serong ya. Kelima. Ini kan dari 0 ke 5 nih. Waktunya nih. Sit, nah, sit. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, tuh. 2, 3, 4, 5. Ini waktunya nih. Kelima ke dia nih ke batasnya 5. Tuh. Terus kita lanjut sinyal yang keempat. Sinyal eksponensial. Dan sinyal eksponensial ini kalian enggak apa namanya? Enggak ini sih apa namanya? Kayak pernah dengar gitu kan. Karena eksponensial ini ada di fisika. Nah, ini contoh sinyal eksponensial. Kita tinggal klik aja run. Nah, jadi dia sinyal eksponensial. Nih, sinyal eksponensialnya nih melengkung, nying. Melengkung dia gini. Nah, jadi sinyal eksponensial ini ada programnya. Inilah programnya. Nih, T-nya untuk vektor tadi, ininya untuk sinyalnya, ini untuk menampilkan grafiknya, sumbuhnya, eh, judulnya. Nah, ini scriptnya nih. Kalau fungsi yang ini persen ini untuk mendeklarasikan. Jadi ini untuk mendeklarasikan grafik misalnya. Ini untuk mendeklarasikan sinyal, ini untuk mendeklarasikan vektor. Nah, ini mah contoh nama programnya aja nih. Kalau pakai tanda persen. Nah, terus kita lanjut yang ke 5. Nah, di sini saya akan menunjukkan bentuk sinyal step down. Nah, ini dia. Sinyal step down. Nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Sinyal step down. Jadi, untuk membuat sinyal step down ini, kita dapat menggunakan indeksi vektor atau menggeser waktu sinyal step. Jadi,
membuatnya itu tinggal kita apa namanya? Ini masukin nih rumusnya nih. Ini namanya rumus programnya nih. Jadi sama seperti yang pertama tadi lah. Ini ada t-nya, ada untuk vektor, untuk sinyalnya. Ini ada delay menunda sinyal. Jadi kalau dia itu ada apa namanya? Namanya kan tadi tertunda ya. Kalau tertunda itu berarti ada delay. Nah, delay jadi ini delaynya nih, menunda sinyal. Jadi delay ini fungsinya untuk menentukan waktu penundaan sinyal. Step sebesar 2 detik. Jadi waktunya tuh di delay selama 2 detik ketika misal sinyalnya jalan. Dia dengan kecepatannya tuh 5 detik gini kan. Set, terus di delay. Jadi detiknya lambat ya. Gitu. Itu di delay. Terus hmm, ada delayed step signal. Nah, delayed nih step signal nih dia nih eh, membuat vektor sinyal step tertunda dengan menambahkan 00 sebelum sinyal step yang sebenarnya. Jadi sinyal step sebelumnya itu ditambahkan 00. Nah, inilah program delaynya. Terus ya ini ya tampilan grafik sih. Terus kita langsung masuk ke select run, kita run. Nah, dia nih sinyal step tertunda nih. Nol kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia nih. Ini namanya sinyal step tertunda. Terus kita masuk sinyal apa lagi? Sinyal sinus. Nah, saya akan menunjukkan sinyal sinus. Sinyal sinus mana ini sinyal sinus? Nah, ini dia programnya. Sinyal sinus. Sinyal sinus ini biasanya kita temukan di pelajaran fisika sama kayak eksponensial. Cuman di sini kita akan mencoba menampilkan grafiknya. Nah, ini programnya nih. Teman-teman bisa lihat di contoh. Tinggal teman-teman ketik aja. Terus setelah itu save langsung run. Nah, ini dia sinyal sinusoida. Dia tinggi, turun, tinggi, turun, tinggi, turun. Seperti bukit tapi dia lancip. Nah, inilah. Ini amplitudenya, ini waktunya. Ini contohnya nih. Jadi teman-teman udah tahu nih contoh-contoh sinyalnya nih. Terus kita ada lagi nih namanya eh sinyal apa nih? Sinyal oh, kita akan masuk ke penjumlahan sinyal. Kita akan masuk ke penjumlahan sinyal. Mana ini? Nah, nih. Hmm. Penjumlahan sinyal. Jadi sinyal itu ada juga penjumlahan. Hmm. Jadi penjumlahan sinyal itu ya sama kayak tadi sih kita masukin aja jenis sinyalnya, sinyal apa yang ingin kita jumlahkan begitu. Terus apa namanya? Nah, kita tinggal run aja dari program yang kita buat. Nih, penjumlahan sinyal nih. Penjumlahan sinyal tuh di sini sih dia ditambah. Jadi di sini dimasukin eh, sinyalnya nih. Membuat vektor dari 0 hingga 5 angka. Ini T-nya nih vektornya. Ini sinyalnya F sinusoidal 1 frekuensi sinyal sinusoidal. Hanya ini menentukan amplitude sinyal. Hasil sinyal ini dia hasil sinyal. Ini hasil sinyalnya nih. Nah, terus masuk kita langkahnya. Jadi step ini itu untuk membuat vektor sinyal langkah dengan nilai 1 sepanjang vektor waktu ini sepanjang waktu. Terus kita masuk ke bagian yang penjumlahan. Ini program penjumlahannya nih. Jadi kalau mau penjumlahan, kita harus masuk ini nih, penjumlahan. Jadi maknanya ini, artinya ini, dia itu menjumlahkan sinyal sinusoida dengan sinyal langkah untuk mendapatkan sinyal hasil penjumlahan. Terus ya ini ya figur yang menampilkan grafik. Terus eh,
Di sini ada subplot. Subplot tuh sinyal langkahnya. Ini menampilkan ini, terus nih sinyal langkahnya. Ini penjumlahan sinyalnya. Ya, ini untuk menampilkan itu sih, sinyal untuk menampilkan sinyal sinusoidanya, sinyal langkahnya, terus ini penjumlahannya. Nih. Terus nih ada namanya legen. Apa sih legen tuh? Nah, legen tuh eh, apa namanya? Penjumlahan lokasi itu. Legen ini ya penjumlahannya sih. Itu langkah, penjumlahan lokasi. Kayak alurnya legen. Jadi eh, untuk menambahkan legen untuk menambahkan sinyal sinusoida, sinyal langkah, dan sinyal sil perjumlahannya. Ini programnya nih, boleh dicatat nih. Sheet, sheet, nah, terus kita run. Nah, ini sinyal sinusoidanya, ini sinyal langkah, nah ini penjumlahan sinyalnya. Setelah ditambah dia jadinya seperti ini. Tadi kan ini agak ngambang ya. Terus pas ditambah dia jadinya ini agak lewat nih. Sheet, kayak lebih besar. Ini penjumlahannya nih. Terus kita masuk ke apa namanya? Perkalian. Nah, perkalian. Nah, jadi ada tambahan, ada perkalian. Mungkin kita akan membahas perkalian. Ini programnya nih, sama kayak tambah tadi. Jadi sinyal sinusoida dikali dengan sinyal langkah. Nih, programnya sama. Ada step sinyal, ada multi sinyal. Terus ada menampilkan figurnya. Ini untuk menampilkan sinyal sinusoidanya. Kayak ini sinyal langkahnya di tengah ini. Terus ini sinyal, ini perkaliannya nih hasilnya. Nah ini prosesnya terus hasilnya nih. Itu. Terus kita tinggalkan aja. Cik. Nah, cekidot. Jadi deh. Ini sinyal sinusodanya, sinyal langkahnya dikali. Jadi deh seperti ini. Ini amplitudenya, ini waktunya. Si keren. Jadi MATLAB ini memudahkan kita untuk mengetahui bentuk-bentuk sinyal dengan rumus. Jadi kalau kita ada soal gambar, buatlah grafik ini. Nah, itu biasa ada rumusnya, T-nya berapa, ininya berapa. Nah, itu kita tinggal masukin aja sesuai program yang kita buat untuk menampilkan sinyal. Asalkan kita paham dengan programnya tadi, kayak ya deklarasinya, nama sinyalnya, terus grafiknya. Ntar kalian harus paham, biar kalian bisa nampilin grafik ini. Nah, mungkin itu saja dari eh, apa namanya jenis-jenis sinyal yang jenis-jenis sinyal dan bentuk-bentuk sinyal yang saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini dapat paham bagaimana menggunakan MATLAB, bagaimana memahami program, dan bagaimana menggambarkan grafik di MATLAB untuk melihat sinyal-sinyalnya dan jenis-jenis sinyalnya. Dan juga menambah pengawasan teman-teman semua untuk mengetahui lagi lebih jelas dalam bentuk-bentuk sinyal. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa menjadikan bekal untuk teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.